Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran dalam tugas ini yaitu yang pertama, calon guru penggerak mampu membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Berikut adalah rangkuman kesimpulan pembelajaran modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Seorang pemimpin yang dihadapkan pada sebuah permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka. Apa saja Pratap Triloka tersebut? Yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi yang dipimpinnya. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, artinya hasil keputusan mampu membangkitkan semangat untuk terus melakukan inovasi dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, yaitu Tutburi Handayani, artinya seorang pemimpin harus terus memberikan motivasi atau bimbingan saat melakukan proses pengambilan keputusan agar memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Pengaruh nilai pada prinsip pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang kita anut sangat mempengaruhi prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam pada diri saya sebagai seorang guru penggerak seperti keberpihakan pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, di mana nilai-nilai ini nantinya akan menjadi dasar dan berpengaruh pada prinsip pengambilan keputusan yang diambil dengan menyesuaikan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator sangat membantu pemahaman kami dan dapat menjadi bekal dalam pengambilan sebuah keputusan. Sebagai coach, kita harus dapat memenuhi kompetensi inti. Di antaranya yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, agar nantinya dapat menggali ide-ide dari coachee, di mana akhirnya coachee dapat menemukan solusi akan segala keputusan yang diambil pada masalah yang dihadapi berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan sangat berpengaruh
terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang mampu mengelola emosi mereka atau kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial dengan rasa empati yang tinggi terhadap orang lain, tetap menjaga hubungan komunikasi baik dengan orang yang terlibat dan tetap konsisten dengan nilai-nilai etika mereka, akan membuat keputusan yang berpihak pada murid, bertanggung jawab, lebih adil, rasional, dan berdampak positif bagi semua pihak. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada moral etika dan bujukan moral sangat bergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Jika seorang pendidik mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, maka akan menjadikan dirinya sebagai sosok yang memiliki integritas dan bertanggung jawab. Dengan merujuk pada nilai-nilai kebajikan yang dimiliki, maka pendidik dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan yang diambil tersebut mendukung kesejahteraan dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Ketika seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan yang tepat dan dilakukan dengan cara yang tepat pula, serta dilandasi dengan nilai-nilai kebajikan universal, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan atau rasa tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Masih ada beberapa pihak yang masih belum puas dengan keputusan yang telah diambil. Namun, dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan, dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin haruslah berpihak kepada murid dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita, yaitu terciptanya merdeka belajar. Sebuah keputusan untuk memerdekakan murid merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Sehingga terciptalah merdeka belajar sesuai dengan potensinya yang berbeda-beda. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, khususnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan atau etika. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek bagi murid. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan agar hasil keputusan dilakukan dengan tepat. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi
potensi murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya ambil jika mengaitkan dengan materi-materi sebelumnya, yaitu sebuah pengambilan keputusan sebaiknya mengacu pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai kebajikan universal, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga berpihak pada murid, dan yang terakhir adalah berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap trilokanya, yaitu ing ngaso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Saya cukup memahami materi konsep-konsep yang ada pada modul ini, sehingga pada proses penerapannya sangat membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Materi yang dapat saya pahami antara lain: 1. Dilema etika. Dilema etika adalah situasi di mana seseorang membuat keputusan pada dua pilihan yang sama-sama benar. Yang kedua, bujukan moral. Bujukan moral adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Yang ketiga, perbedaan mendasar antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Yang keempat, terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Berikutnya adalah yang kelima, ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan, bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan, saya biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait dengan percakapan yang mengalir apa adanya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perbedaannya diantaranya yaitu pola ini menjadi pakem baru yang sangat rinci, hati-hati, dan tidak terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Selain itu, pihak yang terlibat menjadi merasa dihargai dan bisa memberi kontribusi sesuai tupoksinya masing-masing. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang saya rasakan setelah mempelajari konsep ini sangatlah besar dan luar biasa bagi saya. Adapun perubahan yang saya rasakan diantaranya berhati-hati dalam bertindak, khususnya mengambil sebuah keputusan.
mempunyai pola yang teratur dalam menganalisis sebuah masalah, meningkatnya empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain yang tentunya sesuai dengan pemilihan paradigma, prinsip, dan langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Bagi saya, mempelajari modul 3.1 ini sangat penting, baik secara individu maupun sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang individu, membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik, dan sebagai seorang pemimpin, saya dapat mengambil sebuah keputusan terbaik dan bertanggung jawab dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.